Namis, nah kembali lagi nih kita di pembelajaran berikutnya, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Oke. Nah, di sini kamu perhatikan video tentang tanah liat ini. Ini merupakan proses pembuatan tanah liat menjadi gerabah. Nah, apa sih itu gerabah? Gerabah itu adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar dan dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Nah, gerabah ini dikenal dengan sebutan tembikar. Jadi, kalau misalnya kamu dengar tembikar, jangan bingung. Tembikar itu sama juga dengan gerabah. Oke, gerabah itu dikenal dengan sebutan tembikar. Nah, salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah di Indonesia itu adalah Madura yang memiliki kualitas tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakatnya itu dapat memanfaatkan lingkungannya dengan baik. Mereka itu bisa memanfaatkan lingkungannya untuk membuat gerabah dengan kualitas yang tinggi. Nah, kembali lagi nih kita di ide pokok atau gagasan. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, ide pokok atau gagasan itu terdapat di setiap paragraf dalam cerita. Nah, sekarang kamu itu buka buku tema 1, subtema 3, halaman 124. Kamu sudah dapat buku kan, Nak? Nah, baca di dalam hati yang judulnya itu Gerabah dari Pulau Madura. Oke, di paragraf 1 aja yang kamu baca, tapi kamu tekan dulu tombol pause-nya untuk bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah itu dicari dong yang mana ide pokok dari paragraf 1. Di situ sudah kasih contoh ide pokok paragraf 1 itu yang diwarnai merah ya, yang diwarnai merah itulah ide pokoknya. Nah, cara untuk mengerjakan LKS-nya nanti tentang ide pokok, untuk mengerjakan itu kamu dapat mengerjakannya seperti contoh. Oke, lanjut lagi. Nah, gerabah itu dibuat oleh seorang pengrajin. Pengrajin itu dia membutuhkan anggota gerak yang baik. Anggota gerak apa saja yang dipergunakannya? Yaitu tangan, jari-jarinya ini, lengannya, kemudian kakinya untuk memutar si mesinnya ini. Nah, tangan dan kaki para pengrajin itu begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi kalau rangka dan otot itu tidak berfungsi dengan baik? Kita lihat. Nah, kalau dia tidak berfungsi dengan baik, berarti ada kelainan pada organ gerak pasifnya, yaitu tulangnya. Nah, sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka dan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang-tulang dengan berbagai bentuk. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Itu udah kita pelajarin ya yang minggu lalu. Nah, sistem gerak manusia terkadang mengalami gangguan maupun kelainan dan penyakit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kelainan sejak lahir karena makanan, kebiasaan yang salah maupun kecelakaan. Nah, berikut ini diantara gangguan maupun kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Perhatikan ya, Nak. Nah, kelainan pada organ gerak pasif itu ada 6. Yang pertama itu fraktura. Lihat gambarnya, fraktura itu tulang ya, Nak ya. Tulangnya itu begitu karena adanya kecelakaan. Nah, fraktura ini dibagi dua. Yang pertama fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot. Kemudian fraktura yang terbuka, nah ini patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Nah, kemudian ada osteoporosis. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang berumur lanjut usia. Ada kan iklannya itu kan yang minum susu itu. Nah, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kemudian ada kelainan fisura atau retak tulang. Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kemudian ada lordosis, di mana kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Kemudian
Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kemudian itu skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kemudian yang terakhir adalah kifosis. Nah, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Itu ya nak, ingat ada 6 kelainan pada organ gerak pasif. Yang pertama fraktura, yang kedua osteoporosis, yang ketiga fisura, yang keempat lordosis, yang kelima skoliosis, dan keenam kifosis. Nah, ini adalah posisi dan sikap duduk yang benar. Seharusnya seperti apa? Lihat, perhatikan. Ini ada contoh yang tidak benar sama yang benarnya. Perhatikan baik-baik ya nak. Nah, berbagai posisi duduk tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot tertentu bekerja secara berlebihan. Nah, tulang punggung itu merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Nah, posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang dinamakan ergonomis. Adapun caranya, yang pertama, posisi paha horizontal sejajar dengan lantai. Yang kedua, posisi telapak kaki menapak ke tanah. Bila tidak, berarti posisi duduk Anda terlalu tinggi. Ketiga, bantalan kursi menopang punggung bagian bawah sehingga punggung tetap tegak. Yang keempat, rubah posisi duduk Anda secara berkala selama bekerja, karena duduk dalam posisi yang tetap dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Kelima, punggung santai tapi tidak membungkuk. Ya. Keenam, kepala tak membungkuk atau terlalu condong ke arah depan. Itu caranya, ergonomis. Nah, sekarang kita beralih lagi nih. Amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari komik. Kalau komik itu biasanya ada gelembung-gelembung teksnya kan di atas. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, gambar yang kamu amati tadi itu adalah contoh gambar cerita atau dikenal dengan sebutan komik. Komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalan cerita. Nah, di bawah itu ada contoh dari komik untuk menghindari kamu dalam masa-masa corona ini dengan mencuci tangan, kemudian makan yang bergizi, kemudian pakailah masker saat batuk, kemudian yang terakhir istirahatlah jika kamu memang sakit. Ini yang udah dimodifikasi komiknya ya nak. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ingat ya, yang ini contoh yang udah dimodifikasi. Nah, yang tadi sebelumnya itu adalah contoh kalau misalnya kamu ingin membuat gelembung-gelembung teksnya. Nah, tadi kita udah bicara tentang Pulau Madura kan. Pulau Madura itu salah satu penghasil gerabah terbaik di Indonesia. Nah, kita kenal nih, Pulau Madura itu dia berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, di situ ada peta. Di mana sih posisi Pulau Madura ini? Nah, Pulau Madura itu terletak di Pulau Jawa, tapi dia terpisah dari Pulau Jawa itu sendiri. Nah, untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu. Yang gimana sih jembatan Suramadu itu? Dan ya, itu jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Mereka tidak harus lagi menggunakan pesawat terbang ataupun kapal laut. Nah, kondisi Pulau Madura itu nak, yang terpisah dari Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil nih kondisi geografisnya Indonesia pada umumnya. Kita tuh kan banyak pulau-pulau tuh, ya kan, karena kita itu adalah negara maritim. Nah, hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan
antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Nah, meskipun demikian bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lain. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis dari bangsa Indonesia ini adalah yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai nih dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Setiap sila membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Nah, oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila ataupun Ekasila. Nah, demikian penjelasan dari Miss. Kalau ada yang tidak mengerti, kamu bisa chat Miss. Oke? Assalamualaikum.